Kudus awalnya kota di tepi Sungai Gelis, dan salah satu kota di Pulau Muria. Dahulu kota Kudus bernama Kota Tajuk, disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramar. Tajuk dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian kota Tajuk dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Sunan Kudus mendekati warga kota Tajuk dengan membuat struktur atas menara Kudus yang berbentuk tajuk. Warga hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota itu dikenal sebagai Al-Quds yang berarti kudus. Kota Tajuk memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di kota Tajuk. Hanya pelabuhan transit, yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar, sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak. Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajuk, tepatnya di pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajuk juga terinspirasi filosofi yang dihidupi Sunan Kudus, Gus Jigang. Gus berarti bagus, Ji berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat Gus Jigang itulah masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. Dua di antaranya usaha batik dan jenang. Kini, Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi, begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang, hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai hari jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, dia mampu melakukan adaptasi dan peribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Pencampuran budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat pada Masjid Menara Kudus ini. Masjid ini didirikan pada tahun 956 atau 1549 Hal ini dapat diketahui dari inskripsi, prasasti, pada batu yang lebarnya 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebenarnya, banyak orang salah paham dengan Menara Kudus. Masyarakat berpikir bahwa Menara Kudus dibangun bersama dengan Masjid Menara Kudus, padahal tidak. Menara Kudus sudah ada dari zaman Hindu-Buddha, dan umurnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus. Kini, kejayaan dan kemakmuran kota Kudus karena perdagangan, terulang lagi karena industri, dan posisi Kudus yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan Jawa terletak di jalur Pantura, atau A2, Asian Highway 2, membuat kota Kudus ramai dan maju. Bahkan Kudus adalah yang paling maju di Karsidenan Pati dan di Semenanjung Muria. Pendapatan per kapita Kudus juga yang tertinggi di Jawa Tengah, karena hasil industri yang besar, serta penduduk yang tidak terlalu banyak, tetapi dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi.